Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Fitri dan ini rekan saya Kami dari Prodi PGMI STEM Mendiring Natal akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Bagian Ketua Revisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi dan SDM, yaitu kepada Bapak Muhammad Hussein Lubis. Dan pada hari ini kita berbicara tentang topik bagaimana persiapan KPU Kabupaten Mendiring Natal dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nantinya. KPU Mendiring Natal sudah siap ya, baik dari segi personil, kepegawaian KPU kita siap melayani. Kemudian dari anggaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya kan, DPR itu 76,6 triliun ya. Itu kan karena kita anggarannya anggaran APBN untuk pemilu, beda dengan pemilihan nanti. Yang jelas pemilu 2024 ini hari hanya itu 14 Februari 2024 itu memilih presiden, wakil presiden, kemudian memilih DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kemudian Dewan Perwakilan Republik Provinsi Sumatera Utara, kemudian Dewan Perwakilan Daerah ya Mendiring Natal, Kabupaten Natal. Itulah yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian ada juga kerja demokrasi yang lain. Kalau dulu kan kita bilang pesta demokrasi. Jadi Ketua KPU RI mengatakan sekarang kerja demokrasi. Kalau pesta katanya agak hura-hura aja, jadi agak serius kerja demokrasi. Maka pada pemilu ini dibilang kerja demokrasi, bukan pesta demokrasi lagi. Ada kerja demokrasi dua di tahun yang sama, kerja demokrasi pemilu, kemudian kerja demokrasi pemilihan, yaitu pemilihan gubernur Sumatera Utara dan bupati, wali kota seluruh Indonesia ya. Provinsi itu gubernur seluruh Indonesia, provinsi ada 34 provinsi ya. Kemudian ada kabupaten kota ya 514 seluruh Indonesia, melaksanakan pemilihan serentak di tanggal 27 November 2024. Nah, kalau masalah anggaran, kalau pemilihan kita akan ajukan nanti ke APBD Kabupaten Natal, begitu juga gubernur nanti pemilihan gubernur APBD Provinsi Sumatera Utara. Tapi kita fokusnya masih persiapan pemilu. Yang jelas secara ya KPU siap ya, baik dari secara anggaran, baik dari secara personil kita sudah menyatakan siap dalam melaksanakan. Tentu kita akan mengoptimalkan pelayanan kita baik kepada pemilih ya baik juga peserta pemilu ya. Nah, ada dua yang harus kita layani. Yang pertama pemilih, masyarakat supaya terdaftar dalam DPT, kemudian peserta pemilu itu partai politik ya. Nah, itu yang akan kita layani ya. Tetap kita meningkatkan pelayanan. Dan Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan personil KPU itu harus senyum ya, supaya pelayanan kita bisa menyenangkan hati orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara kesiapan kita siap ya. Nah, kembali lagi dengan topik kita tadi Pak. Kira-kira dalam hal pemilu 2024 nantinya, kira-kira kendala apa saja yang mungkin akan terjadi di pemilu 2024 ini, dan bagaimana KPU Mendiring Natal ini menyikapinya? Mungkin di pemilu ini yang kendala nanti pada hari H itu kan ada musim penghujan. Jadi diperkirakan di pemilu ini ada musim penghujan. Nanti kita berupaya berkomunikasi dengan Forkopimda ya, supaya bagaimana nanti kondisi di pemilu pada tanggal 14 Februari itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin karena daerah Mendiring Natal medannya adalah rawan bencana ya, longsor ya, pada musim mungkin kita ya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah bagaimana nanti di daerah-daerah yang rawan longsor itu supaya standby ya, katakanlah traktor dan sebagainya, supaya berjalan dengan lancar. Artinya
kita akan mengirim logistik, begitu juga kita akan menjemput logistik, itu berjalan dengan lancar, ya. Nah itu mungkin kemudian pihak pengamanan baik dari Polres Mandailing Natal, TNI Polri, ya, di backup dengan pemerintah, itu nanti bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, mungkin itu saja, mungkin kendala. Kalau dari Sanggaran tidak ada kendala, mungkin hanya kondisi pada saat kerja demokrasi pemilu itu pas pada musim penghujan, itu saja mungkin. Oh, kan Pak, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga Kabupaten Madinah, kan Pak, sudah menyelenggarakan beberapa dari pemerintahan Bapak Amrus sampai dengan Bapak Suheri. Jadi menurut Bapak sendiri, tingkat kerumitan atau kesukaran dari pemerintahan antara jalurnya dari Pak Amrus sampai Pak Suheri itu, tingkat kesukaran itu berapa signifikan? Berapa persen? Maksudnya kesukaran apa sih? Dalam menyelenggarakan pemilu, Pak. Oh, sebenarnya kalau dari kesukaran kita tidak menemukan itu yang sekarang, karena perbaikan demi perbaikan, baik dia data, baik dia pelayanan kita selalu kita tingkatkan. Artinya kesadaran masyarakat juga, karena ada tadi pendidikan pemilih, ya kan, kemudian ada sosialisasi kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, saya pernah bertanya juga, pernah di Ulu Pungkut ada desa ya yang jauh kita lalui, misalnya ada Batahan di Panjabungan Timur, Aik Nabara, Batahan di Kota Nopan, yang jangkauan itu sangat tidak memungkinkan masuk Sipinail misalnya di Kota Nopan, kemudian di Marspongi, kemudian banyak ya di NPG, Sulang Aling dan sebagainya. Tetapi dengan upaya kita masuki itu semua, artinya ada upaya-upaya kita dalam rangka peningkatan baik dia layanan ya dan sebagainya, karena kita sekarang sudah melaksanakan online ya, artinya melalui IT teknologi, jadi mempermudah. Masyarakat juga apabila ingin mendaftar sebagai daftar pemilih cukup dengan ya ada aplikasi yang dilaunching oleh KPRI, Lindungi Hakmu, dari Play Store. Kita bisa mendaftar, memperbaiki data, cek data, ubah data ya kan, kemudian itu bisa dilaksanakan di rumah tanpa ada nanti personil dari KPU datang ke rumah, tapi kita tetap akan kirim personil rumah ke rumah, ada nanti pantale ya, pemutahiran data pemilih. Nah itu kita laksanakan ya, semuanya kita upayakan bagaimana peningkatan dari episode periode kerja demokrasi ini, yang dulunya pesta demokrasi artinya meningkat terus. Alhamdulillah pilkada yang lalu banyak orang yang pesimis partisipasi, orang datang ke TPS karena ada bencana non alam ya, pandemi COVID-19 itu. Tapi kita meyakinkan sebagai penyelenggara, meyakinkan kepada masyarakat bahwa ke TPS itu datang kondisi aman dengan mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah di pilkada 2015 itu kita hanya partisipasi masyarakat yang datang ke TPS itu hanya 56%. Tetapi kita berupaya di yang tadinya orang tidak percaya kepada KPU akan datang orang ramai-ramai ke TPS. Alhamdulillah di 2020 itu 70% masyarakat Mandailing Natal datang ke TPS, padahal yang diwajibkan orang tidak akan datang ya. 50% itu tidak akan datang orang ke TPS karena ada bencana non alam tersebut. Tapi kita meyakinkan kepada mereka, kita sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, bahkan di Ulu Pungkut banyak orang yang pesimis akan datang ke TPS karena kata mereka tidak ada perubahan, siapapun yang dipilih tidak akan ada perubahan. Tapi saya punya kreasi, punya inovasi bagaimana meyakinkan mereka supaya mereka datang ke TPS. Baik Pak, seperti yang kita bahas tadi Pak, tentang persiapan salah satunya adalah persiapan tentang SDM. Yaitu salah satu contohnya yang seperti di Mandailing Natal ini kan ada seperti CPNS gitu kan Pak. Jadi nah kira-kira bagaimana nih Pak langkah-langkah ke depannya, artinya bagaimana KPU memberikan pemahaman kepada CPNS ini agar bisa mereka mengetahui atau lebih cepat memahami apa yang menjadi tugas mereka dalam pemilu serentak 2024 nanti.
Terhadap personil pegawai kita di Satker KPU Mandeng Natal itu sudah ada dibuat pelatihan ya, artinya pelatihan kepemiluan dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Artinya kita ada diklat pelatihan dan latihan dilaksanakan di KPU Provinsi yang sebagai narasumber itu dari KPU ya, KPU RI, yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di KPU itu sendiri. Itu artinya ini ada masih tahap dasar dan ada tahap lanjutan seterusnya. Jadi kita juga berupaya melatih personil kita supaya mempunyai kualitas ya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap tadi yang dua yang saya sebutkan. Tentu kami harus melayani pemilih itu masyarakat supaya terdaftar dalam DPT. Kemudian bagaimana supaya peserta pemilu itu terlayani itu partai politik dengan baik tanpa ada tanpa ada yang membeda-bedakan mereka ya, baik dia pemilih begitu juga peserta pemilu. Nah, itu dia. Jadi Bapak, strategi apa yang dilakukan oleh pihak KPU itu sendiri untuk merangkulkan kita semua di Madinah ini? Bukan cuma yang daftar itu kan bukan hanya dari pihak yang yang berfisiknya sempurna, ada juga yang ada namanya disabilitas ya Pak. Jadi cara untuk merangkul mereka untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu itu seperti apa? Kita tidak membedakan, kita ada nanti namanya relawan demokrasi, itu ada kaum perempuan, ada kaum milenial, ada kaum namanya pemilih pemula, ada kaum disabilitas. Itu kita melaksanakan, kita akan rekrut kaum disabilitas dalam rangka akan mensosialisasikan itu perpanjangan tangan kita ya, untuk bagaimana mereka bisa sesama mereka mengetahui ya. Kemudian kertas suaranya juga ada khusus untuk disabilitas ya, itu perlakuannya sama dengan yang normal. Jadi KPU itu melayani siapa saja ya. Kemudian itulah yang kita laksanakan, yang lalu juga ada kita rekrut itu semua. Jadi perlakuannya sama. Jadi tidak ada indikasi membeda-bedakan itu. Itu. Nah, gini Pak, jadi untuk pemungutan suara pemilu serentak 2024 itu kan tanggal 14 Februari 2024. Tentu sebelumnya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui kan Pak. Baik dimulai dari partai politik, sosialisasi, kampanye, data pemilih. Jadi mungkin kita pengen tahu Pak, tahapan-tahapan tersebut itu dimulai dari tahapan apa saja Pak? Yang sekarang kan kita mulai tahapan itu tanggal 14 Juni ya, 14 Juni 2022 itu sudah mulai launching tahapan. Tentu KPU RI akan menyiapkan peraturan-peraturan ya, ke KPU sebagai dasar kita nanti untuk bekerja ya. Kemudian di tahun 2022 ini ada memang 4 ya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh KPU. Yang pertama itu adalah pendaftaran ya, pendaftaran peserta pemilu itu partai politik dan verifikasi faktual nanti akan ditetapkan ya. Ini pendaftarannya dimulai tanggal 29 Juli sampai dengan 13 ya Pak Isan, 13 Desember ya. Nah, di situ nanti akan ditetapkan ya peserta pemilu itu ada berapa partai di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada tentu penataan dapil ya, daerah pemilihan. Yang ini kan ada kita sekarang dapil 5 dapil ya. Misalnya Penyambungan Kota, kemudian Penyambungan Barat, Penyambungan Timur itu dapil 1. Ya. Nah, itu ya kan. Nah, jadi apa dibuat dapil ini dibuat dalam rangka alokasi kursi di DPRD ya Madinah, ya kan, berdasarkan jumlah penduduk. Ya. Dengan adanya nanti pertambahan jumlah penduduk bisa saja mempengaruhi alokasi kursi bertambah atau berkurang. Ya. Nah, kalau misalnya jumlah penduduknya berkurang drastis tentu itu kan bisa, misalnya bencana dan sebagainya kan gitu.
Atau jumlah atau sebaliknya bertambahnya jumlah penduduk, banyak yang lahir dan sebagainya nanti bisa saja kan gitu. Kemudian ada nanti pemuktahiran daftar pemilih. Ya, kita muktahirkan terus, kita ajak masyarakat supaya mendaftar, ya kan? Itu kan sudah saya bilang tadi, KPU Provinsi Sumatera Utara sudah membuat lebih dulu, ya, launching SIDARLI, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Bisa di situ ada namanya cek data, apakah kita daftar pemilih, kemudian ada daftar pemilih kita daftarkan, kemudian ada perbaiki daftar pemilih, memperbaiki. Misalnya alamat kita atau jenis kelamin kita salah dulu, bisa kita langsung dari smartphone kita perbaiki. Kemudian baru-baru ini launching KPU RI, itulah Lindungi Hakmu dari Play Store. Ditambah satu lagi, bisa melihat rekapitulasi pemilih, berapa di pemilih di desa itu, berapa pemilih di kecamatan itu. Ya kan, kita lihat aja Provinsi Sumatera Utara, klik nanti, kemudian Kabupaten Natal, kemudian Batahan, berapa pemilih di Batahan misalnya, desa apa, kan bisa. Kemudian itulah di Lindungi Hakmu itu bisa kita lihat. Kemudian ada juga yang kita akan laksanakan, itu perekrutan personil kita di tingkat kecamatan, tingkat desa. Di 2022 ini dimulai bulan Oktober, ya PPK akan kita rekrut sehingga bisa nanti perpanjangan KPU di kecamatan dan di desa dan kelurahan. Yang jelas kita ada 23 kecamatan, tentu personil kita ada 5 setiap kecamatan untuk katakanlah personil PPK-nya, sekretariatnya ada 3, ya kan. Kemudian di desa nanti personil kita ada 3, sekretariatnya 3, jadi kita ada 404 ya desa per kelurahan, 377 desa, 37 kelurahan. Nah, inilah yang akan kita rekrut sehingga bisa bekerja. Baik di tingkat desa sudah ada namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara, kemudian di tingkat kecamatan ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nanti di TPS ada juga, itu sebulan sebelum ada di tanggal 14 itu kita sudah bentuk namanya KPPS, ya kan? Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bekerja di TPS, yang melaksanakan di hari H, ya, itu ada 9 orang, 7 orang, kemudian Limas 2, ya, pengamanannya ada Limasnya 2. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita pada siang hari ini, Pak, apa harapan dari pihak KPU atau pemilu sendiri untuk dalam menyelenggarakan pemilu, atau apa harapan KPU sendiri? Oke, harapan kita yang jelas pemilu ini bukan hanya pekerjaan dari KPU, itu ada pekerjaan kita semua. Mari kita sukseskan, baik dia pemerintah, kemudian TNI Polri, masyarakat, ya, ada Bawaslu, ada KPU, bersinergi sama-sama dalam rangka menyongsong menyukseskan pemilu 2024, ya, sama-sama kita laksanakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Musa Lubis yang bagian kepala divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Dan mungkin itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Bapak tersebut, bagaimana persiapan pemilu tahun 2024 nantinya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami tutup perbincangan pada hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.